Hai sahabat PUPR, kembali bersama dengan Saskia dalam program Ruang Bincang. Tentunya akan mengajak Anda melihat lebih dekat info seputar program dan juga mitra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sahabat PUPR, tahukah Anda dengan Hari Habitat Dunia atau HHD? Hari Habitat Dunia atau HHD merupakan peringatan yang merefleksikan keadaan kota serta pemenuhan hak dasar tempat tinggal yang layak. HHD diperingati setiap tahunnya pada Senin pertama bulan Oktober dengan mengusung tema Housing for All, a Better Urban Future atau kota yang lebih sehat dan layak huni. Kita akan berbincang sejauh apa Kementerian PUPR telah melakukan pengembangan wilayah khususnya yang sejalan dengan program dari Hari Habitat Dunia. Untuk itu telah hadir bersama dengan saya pada kesempatan ini Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Bapak Dr. Hadi Sucahyono. Halo Pak Hadi. Halo, selamat siang Saskia. Gimana nih Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat ya, mudah-mudahan sehat semua ya sahabat PUPR, mudah-mudahan sehat semua. Pak mungkin bisa sapa dulu Pak teman-teman Ya. PUPR yang saat ini sedang menyaksikan. Oke, selamat siang sahabat PUPR semuanya. Ini kita berbincang sejenak di sini dalam rangka peringatan Hari Habitat Dunia. Saya kira semua bisa berpartisipasi ya, generasi muda PUPR untuk memperingati Hari Habitat Dunia ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hadi. Nah Pak Hadi tadi kan di awal Saskia sedikit menyebutkan atau mensiratkan nih Pak, kalau Hari Habitat Dunia itu seperti apa. Tapi boleh nggak sih Pak diperkenalkan lebih dalam kepada pemirsa? Mungkin kan ini penontonnya ada teman-teman yang di kantor atau mungkin adik-adik yang di SMA atau di SMP Pak menonton juga. Boleh Pak diinformasikan apa sih Pak sebenarnya Hari Habitat Dunia dan tujuannya untuk apa? Ya. Jadi pertama dicanangkan oleh PBB ya, United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu intinya untuk setiap tahun kita lebih peduli ya, sebagai reminder, pengingat bahwa di dunia ini yang paling penting adalah habitat atau tempat bermukim. Nah, tema peringatan Hari Habitat Dunia setiap tahun itu menariknya itu berbeda-beda. Jadi katakanlah sekarang stressingnya housing for better urban future. Tapi kalau kita lihat dari 10 tahun terakhir belakangan ya, itu ada tema mengenai peran wanita. Women in Urban Governance. Ada tema mengenai teknologi. Bagaimana pemanfaatan teknologi. Ada tema mengenai climate change. Ada tema mengenai perdesaan ya, sebagai engine of growth. Jadi artinya juga, sorry Pak, pernah persampahan juga ya Pak yang menarik ya Pak? Persampahan, air minum juga pernah. Jadi artinya memang habitat itu luas ya, karena lingkungan permukiman kita tempat tinggal kan. Jadi ada sektornya, ada aktornya kan termasuk wanita tadi kan, ada juga pemanfaatan teknologi. Jadi saya kira ini luas sekali. Tapi tahun ini kita temanya Housing for Better Urban Future ya. Tapi nggak apa-apa, pokoknya kita pengingat bahwa tempat tinggal kita ini harus dijaga betul kan, kelestariannya. Saya kira intinya itu ya. Artinya ini untuk kelestarian tempat tinggal manusia ya Pak ya? Betul, supaya sustainable, jangka panjang gitu kan. Makanya ini kaitannya habitat juga ada dua, kaitan pertama dengan SDG, Sustainable Development Goals ya, kita tahu itu tujuan-tujuan yang harus dicapai setiap negara. Terakhir ada agenda namanya New Urban Agenda, di situ dijelaskan peran-peran pemerintah pusat apa, pemerintah daerah apa, termasuk swasta dan masyarakat apa. Jadi saya kira ini jadi acuan kita, termasuk di PUPR, apalagi di BPIW. Kita membuat perencanaan gitu kan untuk pembangunan tetap mengacu ke agenda internasional itu. Karena kita dimonitor setiap tahun nih sama PBB bagaimana progresnya. Nah, kalau kita berprestasi, kita bagus kayak sekarang, rewardnya Surabaya terpilih sebagai tempat tuan lokasi. Rumah ya, Pak, ya? Iya. Nah Pak, kemudian juga upaya apa saja sih Pak yang telah dilakukan sejauh ini Pak dalam rangka yang sejalan nih Pak dengan perayaan Hari Habitat Dunia? Oke, ini kalau kita lihat ya, ujungnya sebenarnya kan pembangunan untuk manusianya, manfaatnya ke sana, outcome-nya ya. Tapi sebelum kita pembangunan secara fisik, katakanlah infrastruktur, pembangunan kota dan sebagainya, kita tarik lagi perencanaannya dong, ya kan? Nah, BPIW sangat concern fokus di perencanaannya ini. Bagaimana perencanaan yang bisa mengantar pembangunan nanti secara berkelanjutan jadi sustainable. Nah, perencanaan bagaimana? Perencanaannya itu yang pertama adalah dia komprehensif ya, terdiri dari berbagai sektor. Minimal kita mengcover sektor PUPR, ada mengcover infrastruktur sumber daya air ya, bina marga, jalan, cipta karya dan perumahan. Komprehensif lain adalah temanya. Tadi saya sampaikan kita tidak boleh hanya fokus di perkotaan aja, tapi juga perdesaannya gimana? Juga ya, Pak, ya. Kawasan perbatasan gimana, gitu kan? Kemudian kawasan pariwisata gimana? Kawasan industri gimana? Nah, BPIW di sini menyiapkan perencanaan-perencanaan ini yang komprehensif tadi
Tidak hanya dari segi sektornya, tapi juga multi aktor juga, karena kita melibatkan berbagai kementerian, koordinasi dengan Bappenas, pariwisata, perindustrian, perhubungan, perdesaan, tapi juga tadi temanya banyak. Satu lagi adalah komprehensifnya pendanaannya. Nah, BPIW ini menggali perencanaan itu juga yang komprehensif sumber dananya. Jadi jangan sampai semua mengandalkan APBN, tapi juga ada APBD-nya, ada swasta, masyarakat, dan mungkin juga ada bantuan luar negeri dan sebagainya. Berbagai stakeholder siapa ya? Betul, jadi komprehensif itu banyak pengertiannya ya, seperti itu. Nah, ini tanggung jawab BPIW di situ. Nah Pak, berbicara tentang pembangunan kota, tentunya kan akan ada banyak rintangan nih Pak yang dihadapi. Nah, boleh nggak sih Pak di-share apa sih Pak tantangan dalam pembangunan perkotaan di Indonesia, baik di perkotaan maupun tadi yang Bapak sampaikan di perdesaan? Ini menarik ya, kalau yang pertama yang kita tidak bisa hindari itu yang namanya urbanisasi. Ini masalah global, tidak hanya Indonesia, tapi semua negara mengalami. Jadi intinya urbanisasi tidak dapat kita hindari, tapi bagaimana kita mengelola atau memanage ini. Urbanisasi artinya penduduk di perkotaan semakin banyak, angka menunjukkan sekarang 56%, 57% itu penduduk di perkotaan. Nanti bahkan diprediksi tahun 2035 sampai 70% perkotaan. Kita tidak bisa menghindari ini. Bagaimana mengelolanya? Itu pertanyaan kita kan. Pertama adalah kita menyediakan infrastruktur yang cukup untuk pertumbuhan kota tadi kan, penduduknya kan. Katakanlah akses air minumnya ditambahin, akses sanitasinya ditambahin gitu kan. Nah, data menunjukkan juga nih, yang menarik di Indonesia kita sudah bagus, kita sudah improve infrastruktur katakanlah yang dasar seperti air minum, sanitasi ya, improve kita meningkat. Tapi begitu kita tengok tetangga kita negara lain, katakanlah di Asia Tenggara ya, Malaysia, Singapura, itu mereka ternyata lebih cepat lagi. Nah, ini tantangan juga nih. Jadi selain tantangan urbanisasi, tantangan mempercepat penyediaan infrastruktur tadi. Berikutnya adalah untuk mengurangi ketimpangan. Jangan sampai kita bangun hanya di Jawa sentris. Tapi ya yang timur juga ya Pak ya? Betul, kita harus ke Sulawesi, Papua, Maluku, dan sebagainya. Kenapa? Karena data sekarang menunjukkan kok PDRB ini masih banyak bergulir di Jawa. Nah, ini harus kita sebar kan. Jadi salah satu contohnya yang kita sambut baik tuh misalnya pemindahan ibu kota ke Kalimantan ya. Itu juga nanti akan men-trigger tuh ekonomi di sana untuk mengurangi disparitas, katakanlah gitu ya. Tantangan berikutnya adalah problema perkotaan. Ada kemacetan, ada banjir gitu ya. Nah, ini juga BPIW berperan merencanakan dong ya kawasan, kota ataupun wilayah untuk menjawab tantangan-tantangan seperti ini ya. Hal lain adalah sama urban sprawling ya, bahwa kota kadang-kadang melebar tapi tidak dikelola dengan baik. Nah, ini juga kita merencanakan harus bisa tidak hanya kotanya, tapi desanya. Karena kadang-kadang akar urbanisasi juga mungkin di desa ini yang menekan mereka ke kota kan. Tapi kalau kita juga kembangkan desanya, itu mengurangi itu urbanisasi tadi gitu. Kompleks sekali ya Pak ya? Ya, itu tadi. Makanya BPIW menyiapkan ya perencanaan kotanya, metropolitannya, tapi desanya juga disiapin. Perbatasan juga disiapin dan sebagainya. Untuk menyebar tadi kan. Baik. Pak, sebenarnya kemana sih Pak arah dari tujuan pembangunan infrastruktur baik di perkotaan maupun perdesaan, juga dengan pengembangan wilayah itu sendiri Pak? Ya. Nah, ini menarik. Acuan pertama kita kalau di Indonesia RPJMN. Ya, itu kan kita digariskan 5 tahun ke depan sampai 2024 mau kemana lokasinya, kemudian apa yang mau dibangun. Jadi acuan kita pertama RPJMN. Nah, di situ menarik, di RPJMN disebutkan adalah per pulau itu juga sudah digariskan, katakanlah Maluku sebagai lumbung ikan nasional gitu kan, Nusa Tenggara sebagai potensi pariwisata dan sebagainya. Jadi arahan-arahan per pulau ini juga kita jadikan acuan. Arahan lainnya di RPJMN adalah mengenai percepatan sektor tadi. Bagaimana seharusnya air minum dipercepat, ya kan, sanitasi dipercepat dan sebagainya. Ini kita turunkan arahnya. Setelah dari RPJMN kita bikin Renstra PUPR kan, ABCD nih, SDA, Bina Marga, Cipta Karya Perumahan dan lain-lain gitu kan. Nah, Renstra ini juga memberi arahan ke depan. 5 tahun ini kita mau mencapai apa? Katakanlah di segi SDA kita menyelesaikan 61 bendungan gitu kan. Di segi Bina Marga kita akan membangun baru 2.500 km jalan tol gitu kan. Nah, ini turun nih arahan-arahan tadi. Nah, arahan ini akhirnya memberikan acuan lokasi sama kita sama target tadi. Target air minum berapa, sanitasi berapa, kita jabarkan di perencanaan yang lebih detail lagi. Kawasan atau wilayah atau kota. Misalnya begitu kita bicara metropolitan gitu kan.
Kedung Sepur aja di Kendal, Surabaya, Semarang gitu kan, itu berapa targetnya gitu kan, Jabodetabek Punjur berapa. Jadi kita runtut nih dari yang sifatnya nasional ke P1 sampai ke wilayahan tadi itu, turun ke bawah lagi. Jadi arah kita ke sana. Jadi mentuntaskan yang di bawah ini secara parsial, secara spasial ya. Nah, kemudian juga Pak Hadi, Ya. ini kan tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa banyak elemen nih Pak dalam Oh, iya. pembangunan baik di perkotaan maupun perdesaan, dan juga karakteristik daerah di Indonesia kan heterogen nih Pak, Iya. bermacam-macam. Iya, Nah, betul. apa sih Pak strategi untuk mengembangkan kawasan melalui pembangunan infrastruktur namun secara terpadu seperti itu Pak? Ya, pertama kita harus tahu ya, yang namanya pembangunan kan di suatu lokasi ya, wilayah, kabupaten, kota dan sebagainya. Kita pertimbangkan daya dukungnya nih, daya dukung dan daya tampung. Nah, kalau kita bicara daya dukung lingkungannya ya, kita tahu kita tantangan lain Indonesia kan di daerah Ring of Fire nih. Dari Sumatera bagian barat, Jawa Selatan dan sebagainya. Jadi kita harus bisa memilih dari segi daya dukung lingkungan tadi, kawasan-kawasan yang kita rekomendasi aman untuk dibangun ya. Jangan sampai dong kita merekomendasi di daerah bencana alam ya, gunung berapi meletus dan sebagainya gitu kan, daerah sesar dan sebagainya. Itu, jadi daya dukung, daya tampung itu menjadi penting. Yang kedua tentunya kemampuan pendanaan. Tadi saya sampaikan jangan hanya mengandalkan APBN, tapi juga ayo dong daerah kita punya APBD Sumber dana provinsi, yang lain ya, Pak, ya? iya, swasta juga kita CSR, minta. Ya, CSR atau swasta di jalan tol, swasta di air minum kan potensial sekali ya. Jadi kita arahnya ke sana itu, membangunnya gitu. Kemudian bagaimana sih Pak perencanaan dan pembangunan infrastruktur khususnya di kawasan mungkin metropolitan Pak, mengingat di Ya. metropolitan Ya. bisa dibilang zona merah lebih banyak Pak dibandingkan iya. di perdesaan Iya. dalam masa pandemi ini. Kota baru kita, andalan kita diantaranya Tanjung Selor sama Maja.